Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa Balkis dari kelas 11 Keperawatan 1 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Di sini saya mau menjelaskan tentang tata cara untuk memasang kateter pada perempuan. Pengertian dari pemasangan kateter adalah memasukkan selang karet atau plastik melalui uretra ke dalam kandung kemih pada wanita. Tujuannya yang pertama yaitu menghilangkan distensi kandung kemih, yang kedua mengosongkan kandung kemih secara lengkap. Kemudian kebijakannya yang pertama yaitu untuk retensi urin, yang kedua untuk kesadaran menurun, dan yang ketiga untuk intoleransia urin total. Untuk peralatannya yang di sini ada bak instrumen yang di dalamnya ada pincet anatomis, duk, kasa, kateter sesuai ukuran, kemudian sarung tangan atau handscoon, dan disinfektan dalam tempatnya, kemudian spuit atau spet 20 cc atau 10 cc, kemudian ada pelumas atau gel, ada urin bag, ada plaster dan gunting, kemudian selimut mandi, perlak, bak berisi air hangat, handuk, bengkok, dan pispot. Kemudian kita ke tahap prainteraksi. Kemudian kita masuk ke tahap prainteraksi. Jadi pada tahap prainteraksi ini yang dilakukan oleh perawat yang pertama itu adalah menyiapkan alat, dan yang kedua mencuci tangan. Kemudian setelah itu kita ke tahap orientasi, yaitu dengan cara perkenalan kepada pasien seperti ini. Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Dinda, perawat dari rumah sakit ini. Jadi begini Ibu, di sini saya mau memasangkan kateter pada Ibu karena Ibu memerlukan kateter untuk jalan Ibu untuk buang air kecil. Jadi nanti ketika saya pasang kateternya, jika Ibu merasakan sakit atau apapun, Ibu bisa bilang ke saya. Oh iya Ibu, sebelumnya apakah Ibu setuju jika saya memasang kateter kepada Ibu? Jika pasien sudah setuju untuk dipasang kateter, maka perawat bisa melakukan ke tahap kerja, yaitu dengan pemasangan kateter. Setelah masuk ke tahap kerja, perawat harus memakai APD lengkap. Sebelum memakai APD, pastikan dulu cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, kita memakai handscoon. Setelah itu, kita menjaga privasi pasien dengan cara menutup sketsel bed pasien. Setelah itu, kita menyiapkan alat-alatnya dan mendekatkan kepada pasien. Setelah itu kita harus mengatur posisi pasien ke dalam posisi dorsal recumbent. Setelah pasien sudah dalam posisi dorsal recumbent, kita harus memasangkan alas di bawah bokong pasien. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah meminta izin kepada pasien jika kita akan memegang vagina pasien. Dengan cara seperti ini, permisi Ibu, ini saya sudah mau melakukan tindakannya. Mohon maaf, ini vaginanya saya pegang dulu ya Ibu, soalnya mau saya bersihkan sebelum saya memasang kateter. Jadi hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu kita membersihkan vagina pasien dengan menggunakan air hangat dan juga waslap. Setelah bersih, kita ganti handscoon kita dengan menggunakan handscoon yang steril. Setelah itu kita oleskan gel di handscoon, kita oleskan gel di selang kateternya. Setelah itu kita masukkan selang kateter ke dalam vagina pasien. Sebelum itu kita harus memberitahu kepada pasien bahwa kita akan memasukkan selang kateternya kepada pasien dengan cara seperti ini. Permisi Ibu, ini saya mau memasukkan selang kateternya ke vagina Ibu. Jadi nanti Ibu jangan menegang, jangan mengejan. Usahakan tarik nafas panjang dan juga rileks. Jika sakit, tolong dibuat tarik nafas panjang, jangan berteriak. Setelah itu kita masukkan selang kateter ke dalam vagina pasien sampai urinnya keluar ke dalam urin bag. Setelah itu, jika sudah keluar, kita arahkan selangnya yang di depan vagina itu mengarah ke sebelah kiri atau kanan pasien. Setelah itu kita tempelkan plester pada paha pasien. Agar apa? Agar tidak menghalangi aktivitas pasien. Setelah itu, setelah selesai,
kita melepaskan perlak yang ada di bawah vagina pasien, di bawah bokong pasien. Setelah itu kita membuat pasien tidak memposisikan dorsal recumbens, yaitu posisi biasa, bisa semi-fowler atau fowler. Setelah kateter masuk, jangan lupa kita harus menguncinya dengan aquades atau air steril. Itu bisa pakai speed 10 cc, cukup 10 cc untuk mengunci, 10 atau 50 cc itu sudah cukup untuk mengunci balon pada selang kateter pasien. Setelah semua tindakan selesai, kita menanyakan kepada pasien, kita melakukan evaluasi kepada pasien dengan cara bagaimana ibu perasaannya setelah saya pasang kateternya, apakah ada rasa sakit, ada nyeri, ada rasa perih, dan lain sebagainya. Jika pasien tidak merasakan apapun, berarti kita telah menyelesaikan tahap kerja kita memasang kateter kepada pasien. Setelah itu, setelah kita melakukan evaluasi kepada pasien, kita membereskan semua alat-alatnya, kemudian melepas APD dan melakukan cuci tangan. Setelah itu kita buka sketsel pasien. Setelah kita membuka sketsel pasien, kita minta izin kepada pasien untuk meninggalkan ruangan. Seperti ini, permisi ibu, ini saya sudah melakukan semua tindakan pemasangan kateter. Ibu juga tidak ada keluhan dalam pemasangan kateter. Nanti jika ada keluhan silahkan ibu menghubungi saya di ruang perawat. Kalau apakah ada yang ibu tanyakan? Jika pasien tidak ada yang ditanyakan, maka kita bisa meninggalkan ruangan. Jika begitu, terima kasih ibu, saya permisi dulu. Selamat siang. Setelah selesai kita melakukan orientasi kepada pasien, kita melakukan pencatatan semua tindakan yang kita lakukan di dalam buku pasien, beserta jam dan tindakan apa yang kita lakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.